Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Gresik beserta Ketua PPP, Ketua Pimpinan Cabang Aisyah se-Kabupaten Gresik, pimpinan ranting Aisyah se-Kabupaten Gresik bersama seluruh warga Aisyah se-Kabupaten Gresik yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya teruntuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan keberkahan, kenikmatan kepada kita semua sehingga pada hari ini, pada hari yang kedua ini kita masih diberi nikmat oleh Allah bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh makna. Mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan kita mulai dari awal Ramadan sampai sekarang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita ada perubahan di dalam 2 hari ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana edaran daripada PD Aisyah kemarin, seharusnya kajian Ramadan menjelang berbuka ini dilaksanakan pada tanggal 10 ya. Pada tanggal 10 adalah H-1. Namun karena banyak hal maka baru hari ini mungkin nanti ada 2 tayangan ya, pada hari ini 2 tayangan atau 3 sekaligus. Tergantung nanti apa kata Bu Khairiyah selaku Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjian dan juga Bu Ain selaku sekretaris. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak ada yang katakanlah terlambat. Nah, tidak ada kata yang terlambat. Namun kita syukuri bersama bahwa hari ini kita nikmati kajian Ramadan menjelang berbuka ini dengan banyak tayangan. Tidak apa-apa, mudah-mudahan Bapak Ibu, Ibu-ibu semuanya bisa menikmati dan mengambil hikmah dari pelajaran yang ada. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita semua, dan apa yang kita syukuri bersama apakah berimbang dengan kasih sayang Allah kepada kita semua. Itu yang kita harus berevaluasi diri. Allah sangat sayang kepada kita, Allah sangat dekat kepada kita semua, dan apakah kita bersyukur banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan. Itu yang pertama. Dengan kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan kedekatan kita, dan Allah terus dekat kepada kita semua. Allah akan sayang kepada kita semua ketika kita terus mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita, apapun kondisi kita, baik itu sedih maupun kita dalam keadaan bahagia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang kedua adalah evaluasi diri. Evaluasi diri untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu kita harus meningkatkan etos kerja kita supaya kita dapat banyak berkontribusi kepada masyarakat. Amalan-amalan kita bisa memberikan manfaat kepada lingkungan dan sekitarnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya ini ini mulai emosi ya Bu ya. Tidak apa-apa, karena ingat bahwa rasa syukur kita kepada Allah dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembali Allah sayang kepada kita semua untuk terus meningkatkan iman, dan kita terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian di dalam bulan Ramadan, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah,
apa yang kita lakukan sebagaimana realisasi dari Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 183 tadi. Maka yang pertama adalah kita harus upaya untuk meningkatkan amalan-amalan yang utama di dalam bulan Ramadan, ya, sebagaimana di dalam HPT halaman 174. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi itulah tiga amalan-amalan utama yang harus kita laksanakan di dalam bulan Ramadan tadi, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan di dalam HPT 174. Satu, bersedekah dan menderas Al-Quran. Yang kedua adalah sholat taraweh. Diupayakan sholat taraweh ini adalah berjamaah, ya, 11 rakaat, dan selanjutnya adalah beriktikaf pada 10 hari yang terakhir. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah pada 10 hari yang terakhir, insya Allah pada hari yang ke-21, tepatnya tanggal 31 Maret ya 2024 Masehi, ini pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Gresik melaksanakan kegiatan bakti sosial Ramadan yang biasa kita lakukan bersama dan kita bersilaturahim, kemudian untuk melaksanakan kegiatan bakti sosial Ramadan. Di situ insya Allah juga akan diresmikan, diloncengkan gedung layanan terpadu Aisyah. Nah, kalau kemarin PWA itu pada hari pertama melaksanakan lonceng gedung layanan terpadu, dan insya Allah Aisyah pada hari yang ke-21 Ramadan kita akan loncengkan gedung layanan terpadu Aisyah, yang di situ ada Biksa Syahlia Aisyah, kemudian unit layanan disabilitas Aisyah, kemudian Gria Lansia. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kelancaran untuk kita bersama di dalam melaksanakan kegiatan bakti sosial Ramadan, lonceng Biksa Syahlia Aisyah, kemudian unit layanan disabilitas Aisyah, dan juga Gria Lansia. Ibu-ibu yang saya hormati, untuk memperlancar semuanya, mohon kontribusi dari ibu-ibu sekalian untuk menyerahkan data, mengirim data gala disabilitas. Penyenangan semua dari pimpinan cabang Aisyah memiliki gala disabilitas. Gala disabilitas ini adalah gerakan Aisyah layani disabilitas, yang semuanya minimal pimpinan cabang memiliki 3 layanan disabilitas, yang kemudian PAUD inklusifnya ada dengan nama Gantari, Gerakan Aisyah, Gerakan Cinta Anak Tanpa Diskriminasi, ya, Gerakan Aisyah Cinta Anak Tanpa Diskriminasi. Itu adalah miliknya PAUD inklusif Aisyah. Kemudian pimpinan cabang masing-masing memiliki gala yang layanannya ada 3 disabilitas, yang nanti insya Allah akan dihadirkan di tanggal 31 Maret itu, dan dibantu oleh mobil Lazismu, bersama-sama Lazismu yang kemarin sudah disepakati bersama. Lazismu akan membantu penjenengan semua para ibu yang hadir di acara lonceng bersama disabilitas dan orang tuanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, terus semangat dan terus menyemangati, dan terus harus kita tumbuh suburkan gala disabilitas Gantari sebagaimana realisasi dan sikap inklusif yang sudah ada di dalam komitmen bersama 10 komitmen perempuan berkemajuan dan 7 karakter perempuan berkemajuan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak kalah pentingnya di dalam puasa Ramadan ini, yaitu perilaku-perilaku hidup sehat sebagaimana edaran dari pimpinan pusat Aisyah LLHPB, ya, keterkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Grand Ramadan dan Grand Idul Fitri. Apa itu Grand Ramadan? Nah, kata intinya begini. Ibu-ibu biasanya
itu beli makanan memanjakan diri pada bulan Ramadan ini untuk beli banyak-banyak. Nah, misalnya sudah beli kue iwak, kemudian kepengen lagi masih ada disiapin kue santinet, nggih Bu nggih ada nggih Bu nggih, kue santinet, kue iwak, kue ikan ya. Kemudian ada lagi misalnya buat lagi pisang goreng ya, akhirnya menumpuk. Kemudian kolak, ada kolak kacang hijau, ada kolak, ada lagi es kopior, nah, ada lagi es tebu. Nah ini, sehingga mana yang kita ambil, kadang-kadang banyak yang tersisa di meja kita, sehingga itu dianggap mubazir, dan kita tidak boleh mubazir ya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan makanan itu. Lebih baik makanan itu secukupnya sesuai dengan kebutuhan yang kita harapkan, yang kita butuhkan, bukan keinginan kita yang kita penuhi. Maksudnya demikian. Dan kita mencegah supaya kalau kita beli makanan di luar, kita harus membawa wadah, membawa tas ya. Diupayakan kita tidak boleh orang-orang yang jualan kemudian memberikan tas plastik. Nah, akhirnya tas plastik itu menumpuk menjadi sampah yang akhirnya merusak bumi ini. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-A'raf ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufa wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini setelah diciptakan oleh Allah. Berdoalah kepadaku dan takutlah kepadaku dengan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka kami mengajak seluruh warga Aisyah Kabupaten Gresik yang untuk melakukan perubahan perilaku ya, dengan menerapkan pola hidup yang ramah lingkungan dengan aktivitas tidak memubazirkan makanan. Nah, ini oleh LLHPB tingkat pusat, ini kita diupayakan untuk kegiatan itu kita videokan mulai dari keluarga kita ya, baik itu nanti secara individu maupun secara kelompok. Nah, suatu contoh, ini pimpinan cabang Aisyah Sedayu bisa memilih 3 tokoh ya. 3 tokoh itu kita mensorot perilaku hidup sehat yang tidak mengganggu lingkungan. Nah ini ya, itu kemudian kita videokan, kita sebagai dakwah Aisyah untuk hidup hemat dan hidup dengan ini tadi menjaga lingkungan supaya tidak rusak, sebagaimana surat Al-A'raf ayat 56 tadi. Saya kira itu ibu-ibu yang saya hormati, kiranya itu yang bisa kami lakukan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyirin mukminin. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.